Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Syakir Ramadan dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan proposal PKBU. Latar belakang. Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh yang mudah ialah dengan mencuci tangan. Sehat juga menjadi salah satu investasi untuk meningkatkan produktivitas kerja guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Menjaga kesehatan tubuh dan memelihara kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, tangan seringkali terkontaminasi dengan mikroba, sehingga mengakibatkan diare. Menurut data kesehatan riset dasar Kementerian Kesehatan RI tahun 2001, berdasarkan pola penyebab kematian semua umur, diare menduduki peringkat ke-13 dengan proporsi kematian sebesar 3,5%. Sementara dengan mencuci tangan dapat menurunkan potensi diare sebesar 47%. Visi dan misi. Visinya adalah menjadi perusahaan yang mewujudkan impian masyarakat terbebas dari bakteri hingga 99% dengan hand sanitizer secara cepat tanpa menggunakan air dan praktis. Misinya, yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang kebersihan tangan. Yang kedua, mengedukasi kaum milenial betapa pentingnya kebersihan tangan. Yang ketiga adalah mengajarkan bagaimana menggunakan hand sanitizer dengan baik dan benar. Yang keempat adalah memberikan produk dan layanan yang berkualitas tinggi. Tujuannya adalah mempersiapkan strategi peluncuran produk ini ke pasar. Terdapat dua tahap dalam kajian ini, yakni desain produk dan perencanaan strategi. Desain produk mencakup identifikasi pasar, desain prototipe, penentuan harga pokok dan penerimaan pelanggan, mengetahui keefektifan hand sanitizer terhadap penurunan angka kuman yang terdapat di telapak tangan. Aspek pemasarannya adalah segmen pasar, yaitu segmentasi sosiokultural. Target pasarnya adalah farmasi. Strategi pemasaran memaksimalkan kecanggihan media sosial. Media promosinya adalah media sosial dan marketplace. Alat promosinya adalah handphone dan laptop. Bahan bakunya adalah alkohol 70%, Johnson BB oil, dan aloe vera gel. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Sebagai antiseptik, dapat digunakan untuk membunuh kuman dan dapat digunakan oleh semua kalangan. Kelemahannya adalah hanya digunakan sebagai kesehatan. Apabila digunakan berlebihan akan menyebabkan masalah kulit dan tidak bisa membunuh kuman secara 100%. Yang ketiga, ancamannya adalah orang yang memiliki perawatan alami dapat menurunkan bisnis dan banyak pesaing lain masih dalam kategori antibakteri dapat menyaingi pasar modal. Yang keempat adalah peluang. Peluangnya mudah untuk dipasarkan dan baik digunakan untuk bayi maupun lansia. Perhitungan BEP-nya adalah BP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit, sama dengan 120.000 dibagi 60.000 dikurang 51.000. 120.000 dibagi 4.000 sama dengan 30.000 per unit. BP rupiahnya adalah biaya tetap per kontribusi margin per unit per harga per unit, sama dengan 120.000 dibagi harga jual dikurang variable cost dibagi harga per unit, sama dengan 120.000 dibagi 60.000 dikurang 51.000 dibagi 60.000, sama dengan 120.000 dibagi 0,15 sama dengan 80.000. Penutupnya, hand sanitizer kami terbuat dari aloe vera alami yang mempunyai kandungan yang baik untuk manusia, antara lain mengandung air sebanyak 95%, bahan aktif seperti minyak esensial, asam amino, mineral, vitamin, dan enzim. Lidah buaya juga mengandung saponin yang mempunyai kemampuan membunuh kuman, serta senyawa antraquinon dan quinon sebagai antibiotik, penghilang rasa sakit, dan merangsang pertumbuhan sel baru pada kulit. Proses pembuatan hand sanitizer alami aloe vera sangatlah mudah dan tidak memerlukan biaya yang terlalu mahal.
Aloe vera juga sangat mudah dicari di Indonesia karena biasanya aloe vera dijadikan tanaman hias. Kelebihan dari hand sanitizer kami adalah tidak memiliki efek samping apabila dipakai sesuai aturan. Kekurangan dari hand sanitizer kami adalah tidak bisa bertahan terlalu lama karena hand sanitizer kami tidak menggunakan bahan pengawet. Laporan hasil usahanya adalah yang pertama, persediaan barang awal seharga 15.000. Yang kedua, pembelian seharga 20.000. Yang ketiga, beban angkut pembelian seharga 5.000. Yang keempat, retur pembelian seharga 5.000. Yang kelima, potongan pembelian seharga 3.000. Yang keenam, beban pemasaran atau penjualan sebesar 3.000. Beban administrasi umum 2.000. Yang kedelapan, persediaan barang akhirnya 18.000, penjualan kotornya 30.000. Retur penjualannya 15.000, beban bunganya 5.000, pajak penghasilannya 3.000. HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir, sama dengan 15.000 ditambah 20.000 dikurang 18.000 sama dengan 17.000. Pembelian bersihnya adalah pembelian ditambah beban angkut dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian. 20.000 ditambah 5.000 dikurang 5.000 dikurang 3.000 sama dengan 17.000. Penjualan bersihnya adalah penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan sama dengan 30.000 dikurang 15.000 dikurang 3.000 sama dengan 12.000. Laporan laba dan ruginya adalah penjualan bersihnya 12.000 dikurang dengan HPP 17.000 sama dengan laba kotornya 5.000. Beban operasionalnya ada beban penjualan dan beban administrasi seharga 3.000 dan 2.000, jadi laba bersihnya sama dengan 5.000. Beban operasionalnya adalah beban bunga 5.000, laba bersih sebelum pajak 3.000, pajak penghasilan 10% 3.000. Jadi semuanya dikurang laba bersih setelah pajaknya sama dengan 7.000. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.